Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarfa Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang gluconeogenesis non-kanionik pada Trypanosoma brucei sebagai mekanisme adaptasi metabolisme parasit yang di dosen pengampu apoteker Atina Wardatila Magister Farmasi dan Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini ada anggota kelompok dari kelompok 7. Baik, di sini ada latar belakang yang mana metabolisme primer merupakan proses penting dalam sel untuk menghasilkan energi dan menjaga keseimbangan. Salah satu jalurnya adalah gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat seperti gliserol. Proses ini merupakan kebalikan kebalikan dari glikolisis dan terjadi saat kadar glukosa rendah. Pada Trypanosoma brucei, gluconeogenesis tetap dapat berlangsung meskipun enzim utamanya tidak ada yang menandakan adanya jalur alternatif di dalam metabolisme parasit tersebut. Dari dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme biokimia pemanfaatan gliserol tanpa PBP fase standar dan tujuannya ini menganalisis peran enzim FBPase, SBPase, dan PFK dan TAL serta menguji profil metabolomik berdasarkan pelacakan isotop gliserol. Di sini pernah dari metode yaitu dengan beberapa tahapan yaitu dengan enzim PPFK, yaitu analisis metabolisme dilakukan menggunakan 13C gliserol dan LC-MS untuk melihat alur metabolisme ditambah uji aktivitas enzim dan imunofluoresensi untuk mengetahui lokasi enzim dalam sel. Tujuannya untuk mengetahui mekanisme gluconeogenesis non-kanionik. Kanonik. Analisisnya aliran metabolisme tripanosoma brucei yang menghubungkan glikolisis dan jalurnya pentosa dan glikolisis menghasilkan intermediat seperti F6P dan GA3P. Nah, di sini apa hubungannya kanionik dan non kanionik? Di sini kanionik yaitu jalur standar yang mengikuti aturan buku teks, diatur ketat melalui regulasi alosterik dan kompartementalisasi. Nah, di sini ada untuk non kanionik yaitu muatan triple KO, yaitu yang kehilangan enzim FBPase dan SBPase, dan TAL tetap menghasilkan 13C6 dan 36P sebanyak 49% dibandingkan 62% pada tipe liar. Nah, kesimpulan dari eh, glukosa kaninonik dan non kanonik yaitu flux GNG tetap aktif melalui enzim fosfatase misterius yang belum teridentifikasi. Nah, di sini ada analisis hipotesis enzim tunggal yaitu tentang SBPase meskipun delesi menyebabkan akumulasi substrat hingga 30 kali lipat, flux karbon menuju 36P tidak terhenti. Maka aktivitasnya terbalik dan jalur tal dikesampingkan karena flux GNG tetap aktif pada muatan yang kehilangan enzim tal. Nah, di sini ada berdasarkan hasil mikroskopik konvokal ada PFK dan PFBPase berlokasi di tempat yang sama, yaitu di glikosom dan berbagai kondisi nutrisi. Hal ini memungkinkan terjadi Futulesailing atau siklus sia-sia sebagai bentuk adaptasi fleksibilitas metabolik parasit. Nah, di sini ada prevalensi biokimia farmasi yaitu target terapi selektif yaitu dan persistensi jaringan. Yang ketiga ada strategi multi target. Nah, di sini dari kelebihan dari jurnal yaitu sangat presisi untuk menghapus tiga lokus scan secara simultan dan validasi flux menggunakan pelacak isotop 3C gliserol.
Dan di sini untuk kekurangan dari jurnal yaitu keterlibatan PFK dalam flux yang sangat kecil, belum bisa diabaikan sepenuhnya secara teoritis. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu eh, triposoma berusia memiliki jalur GNG non-kanonik berbasis gliserol yang menantang doktrin biokimia klasik dan ditemukan mata rantai yang hilang, missing link berupa enzim fosfatase baru sebagai target potensial obat anti-trypanosoma masa depan. Ini dan untuk daftar pustakanya dan cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang belum lancar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.